Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati dan saya cintai, Rizik Syihab mengajak perang kepada para pejuang penegak kebenaran, pelurus nasab para Habib yang selama ini diaku-aku oleh klan Ba'alawi. Rizik telah mengumumkan untuk berperang dengan kelompok umat Islam yang ingin meluruskan nasab para Habib. Tetapi saudara-saudara, tahukah di mana sekarang Habib Rizik? Informasi ada yang menyatakan sedang stres masuk rumah sakit. Informasi yang lain kabur entah kemana. Artinya Habib Rizik hanyalah bacotan doang, tidak berani menghadapi kaum muslimin muslimat Indonesia yang meluruskan nasab mereka. Habib Rizik cuma dobos, tidak berani. Kalau toh mereka sesumbar seperti orang hebat, seperti orang yang paling menang sendiri, nyatanya yang dimajukan adalah para jongos pribumi yang siap jadi tumbal membela para Habib. Bukti tidak bisa dihindari dan sudah sangat nyata. Ketika Habib Rizik melawan pemerintah dan akan ditangkap untuk diadili, ternyata jongos-jongos para pribumi yang dijadikan bemper untuk melindungi agar Habib tidak bisa disentuh dan tidak bisa ditangkap oleh aparat, maka jongos-jongos itu pun mati konyol menjadi tumbal Rizik Syihab. Itu artinya Rizik hanyalah seorang pecundang, seorang pengecut, tidak berani berhadapan muka dengan orang yang selama ini ditantang-tantang. Maka kepada Habib Rizik, ketika ente menantang umat Islam dan mengajak umat Islam untuk berperang, maka saya pertanyakan, umat Islam yang mana yang Anda ajak perang itu? Kalau yang ente maksudkan itu adalah jongos-jongos para pribumi, maka demi Allah kami tidak siap untuk berhadapan dengan para pribumi. Kenapa? Karena pribumi yang ente jadikan jongos itu adalah saudara-saudara saya setanah air. Tetapi ketika ente benar-benar dan berani sungguhan, maka saya sendiri siap menghadapi ente. Ente tentukan di mana 1 lawan 1, kepala lawan kepala. Jangan ente ajak orang. Kalau mau ajak orang, sebutkan. Semua Habib boleh bergabung, tapi catat hanya Habib-Habib. Kami akan siap lawan Anda. Tetapi ketika ente menyebutkan pribumi, maka itu artinya ente adalah provokator, ente pecundang, ente pengkhianat, ente hanya berani keluar-keluar saja. Nyatanya yang ente majukan adalah orang-orang pribumi dan itu adalah saudara-saudara saya. Maka jika Anda berani, tentukan di mana tempatnya 1 lawan 1, jangan pakai jongos. Atau kalau beramai-ramai, oke. Perjuangan Wali Songo, Laskar Sabilillah siap menghadapi ente. Tapi catat, jangan lagi libatkan pribumi. Kami hanya menantang ente dan para Habib, bukan menantang, melayani tantangan ente, dan ente ajak itu semua para Habib
keturunan Ba'alawi, itu baru seimbang. Jangan bawa-bawa umat Islam, karena umat Islam yang Anda maksudkan itulah saudara-saudara saya sendiri, bukan klan ente. Kalau berani, sebutkan di mana tempatnya. Kemudian kepada Habib Rizik, ente sudah sama seperti saya, tua usianya. Mestinya ente sadar, mestinya ente bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sudah terlalu banyak dosa-dosa ente. Dosa mengibuli rakyat Indonesia, dosa menyengsarakan rakyat Indonesia. Jadi sekali lagi, tantangan ente disambut, tetapi jangan libatkan pribumi, anak-anak atau orang-orang Indonesia yang telah menjadi jongos Anda. Karena itu artinya berarti kami harus berlawan, bermusuhan dengan saudara, dan itu pantang bagi kami. Kami adalah anak pejuang, bukan seperti ente, anak pecundang, di mana negaranya ketika dijajah, ente tidak melakukan perlawanan, tetapi ente kabur ke Indonesia. Seperti yang ente sebutkan, guru tua itu tidak layak untuk menjadi pahlawan di Indonesia, karena mereka adalah pengkhianat, tidak membela negerinya ketika dijajah Inggris, tapi kabur ke Indonesia mengikuti jejak Belanda, lalu di Indonesia mendapatkan fasilitas dari Belanda, diberi tanah, cuma ngajar ngaji, tidak ikut berjuang. Maka kami menolak guru tua itu menjadi pahlawan. Secara administrasi tidak memenuhi syarat, maka kami seluruh rakyat Indonesia yang fahamnya sama dengan orang-orang yang memiliki negara, yakni punya nasionalisme tinggi, menolak Idrus Salim Al-Jufri menjadi pahlawan, karena hakikatnya dia adalah pengkhianat negerinya di Yaman, kabur dari Yaman ketika dijajah dan minggat ke Indonesia, menyelamatkan diri dan mencari makan di Indonesia. Tapi karena dia punya kebisaan, bisa ngaji, lalu mengajarkan ngaji, itu adalah tanggung jawab. Dia bukan pahlawan, dia pecundang, dia orang kabur dari Yaman, datang ke Indonesia, dan di Indonesia mengajarkan ngaji. Waktu itu adalah Belanda yang berkuasa, dia diberi tanah oleh Belanda, maka itulah sama artinya pendukung Belanda, tidak layak untuk menjadi pahlawan. Mari seluruh rakyat dan bangsaku kita tolak. Dan Saifullah Yusuf adalah jongos Ba'alawi, jongos yang memperjuangkan Ba'alawi dilindungi, Ba'alawi dihormati, Ba'alawi diberikan tempat untuk hidup, mengalahkan bangsa pribumi itu sendiri. Sungguh luar biasa, kita pemerintah dan rakyat Indonesia telah kecolongan karena Idrus Salim Al-Jufri ini ternyata namanya sudah dipakai, ditempel di bandara Palu, padahal bandara itu dulu ditetapkan oleh Bung Karno sebagai bandara nasional bernama Bandara Mutiara, tetapi nama itu sudah ditempelkan di sana. Ini artinya bangsa Indonesia kecolongan oleh Ba'alawi, di mana ternyata Ba'alawi sudah masuk ke relung-relung, masuk ke instansi, masuk ke berbagai lembaga, sehingga nampaknya semuanya bisa dikadali oleh Ba'alawi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.